Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan saudara semua senantiasa sehat, bahagia dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maida Wardianti yang saat ini mendapat amanah sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Badan Narkotika Nasional. Saudara-saudara yang saya hormati, saudara akan menerima beberapa materi terkait pedoman teknis pemulihan berbasis masyarakat. Saya akan menyampaikan tinjauan umum dari pedoman ini. Pada ruang lingkup ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu pengertian PBM yang akan menjelaskan mengapa perlunya PBM dikembangkan. Bagaimana PBM dapat berperan melaksanakan continuum care kepada pengguna narkoba. Continuum care mulai dari merubah perilaku dari kecanduan narkoba, mereka dapat menata kehidupan untuk pulih sampai pengguna narkoba dapat melakukan perannya di masyarakat. Dan apa sumbangan PBM dalam kebijakan nasional penanganan narkoba? Selanjutnya, dalam ruang lingkup akan dibahas tujuan PBM, sasaran PBM, dan prinsip PBM, serta kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan PBM. Masalah penyalahgunaan narkoba sudah merambah sampai ke pelosok daerah dengan prevalensi jumlah korban penyalahgunaan narkoba atau selanjutnya disebut pengguna narkoba sebanyak 1,7% dari populasi penduduk. Dan dari populasi pengguna narkoba tersebut yang membutuhkan rehabilitasi tahun 2016 sebanyak 280.000 orang. Sementara itu, ketersediaan lembaga rehabilitasi yang dikelola pemerintah maupun masyarakat masih terbatas kapasitas tampung dan jumlahnya. Tidak semua pengguna narkoba memerlukan rehabilitasi residensial. Hal ini terkait beberapa kriteria terhadap pengguna narkoba yang membutuhkan pelayanan residensial. Antara lain, adanya gangguan gejala putus zat yang menyebabkan pengguna narkoba terganggu stabilitas fisik dan psikologis serta masalah fisik lainnya sehingga tidak dapat melakukan aktivitas kesehariannya. Selain itu, terdapat gejala halusinasi, waham, dan atau gejala kejiwaan lain yang mengganggu proses komunikasi dan jalannya terapi rehabilitasi. Sementara itu, pengguna narkoba dengan masalah narkoba dalam kategori ringan mengikuti pelayanan di luar residensial dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan. Pelayanan luar residensial ini membuka kesempatan kepada masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna narkoba dalam program pemulihan berbasis masyarakat atau PBM. Pemulihan berbasis masyarakat merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal. Oleh karena itu, setiap program PBM mempunyai keragaman program rehabilitasi sesuai masalah narkoba dan potensi yang dimiliki masyarakat di wilayah. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa PBM merupakan penanganan terdepan dan terdekat yang berada di tengah masyarakat. PBM akan secara langsung berinteraksi dengan pengguna narkoba, keluarga, dan masyarakat sekitar.
Hal ini dapat membuat intervensi yang dilakukan PBM menjadi semakin efektif karena pengguna narkoba beserta keluarga tidak perlu pergi ke tempat lain yang mungkin menjadi hambatan. PBM juga dapat merujuk ketika dibutuhkan penanganan yang tinggi atau rumit. Pemerintah mempunyai keterbatasan dalam menyediakan layanan rehabilitasi pengguna narkoba. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, di mana dalam lampiran undang-undang tersebut dinyatakan bahwa masalah narkoba dan HIV/AIDS menjadi urusan pusat. Peran dan fungsi institusi pemerintah dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba beralih fungsi menangani masalah penyandang kesejahteraan sosial lainnya. Sementara itu, permasalahan penyalahgunaan narkoba berkembang sampai wilayah desa. Dalam rangka menjembatani kebutuhan akan penanganan terhadap pengguna narkoba, masyarakat sebagai agen pembangunan melaksanakan partisipasi masyarakat dalam aktivitas untuk mendukung pemulihan pengguna narkoba. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat. PBM menjadi suatu kebutuhan karena dimulai dari keluarga sebagai suatu tatanan miniatur masyarakat yang dapat melakukan kegiatan. Pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan PBM, masyarakat memahami masalah narkoba di wilayahnya, sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, PBM dapat memberikan saran dan pertimbangan untuk mengentaskan masalah narkoba yang dihadapi di wilayahnya. Program PBM mengacu pada pelestarian nilai-nilai luhur budaya setempat, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung kegiatan pemulihan pengguna narkoba. Ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan PBM. Sehingga kita kenal kegiatan PBM dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat di wilayah PBM. Penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana, dan atau pemberian layanan kepada pengguna narkoba ada di masyarakat. Oleh karena itu, PBM adalah layanan yang paling banyak dibutuhkan oleh pengguna narkoba dan layanan termurah yang dapat disiapkan melalui kegiatan penjangkauan, deteksi dini, edukasi, dan pendampingan, serta rujukan sesuai tingkat keparahan dan kebutuhan pengguna narkoba. Beranjak dari situasi seperti digambarkan di atas, maka dengan demikian, saudara-saudara harus memahami PBM dikembangkan dengan alasan-alasan spesifik sebagai berikut. Narkoba adalah masalah bersama, sehingga perlu mengupayakan memberikan pemulihan kepada mereka yang telah mengalami ketergantungan. Permasalahan narkoba tidak hanya dapat diselesaikan dengan memenjarakan mereka. Pemulihan hanya bisa dilakukan jika ada dukungan sosial dari pihak-pihak yang ada di sekitar pengguna narkoba dalam hidup kesehariannya, termasuk dalam keluarga, teman, atau tetangga. Menjadi kewajiban semua pihak untuk ambil bagian untuk mendukung mereka yang sedang mengalami permasalahan ketergantungan narkoba. Cara mendukung pemulihan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak, dengan mengedepankan sikap yang tidak menstigma terhadap mereka yang sedang mengalami permasalahan ketergantungan narkoba. Oleh karena gerakan ini bersifat sukarela dan melibatkan banyak pihak,
maka diperlukan komitmen bersama yang tinggi untuk melaksanakan dan mendukung PBM baik dari sisi sumber daya termasuk sumber daya manusia. Masalah narkoba akan terus menjadi bagian dari permasalahan sosial, meski akan mengalami pasang surut besarannya, sehingga gerakan ini akan selalu dibutuhkan sepanjang waktu. Hal ini akan terjadi jika ada komitmen bersama dari warga masyarakat di desa atau kelurahan tersebut. Alasan-alasan ini yang juga harus saudara tanamkan kepada kader tentang mengapa perlu pembentukan PBM. Pencegahan dan rehabilitasi merupakan strategi untuk mengurangi jumlah orang yang akan menggunakan, tidak bertambah jumlah pengguna narkoba baru, atau tidak menjadikan lebih parah akan kecanduan dari narkoba. Berbagai kegiatan dan layanan diperlukan agar mampu mencapai hasil yang diharapkan. Seperti dapat terlihat dalam diagram di atas bahwasanya diperlukannya berbagai layanan dan kegiatan dalam rentang layanan berkelanjutan untuk menangani masalah narkoba. PBM merupakan intervensi di tingkat masyarakat, baik untuk orang yang terkena dampak pengguna narkoba maupun masyarakat sekitarnya. Program rehabilitasi berbasis masyarakat dapat mengurangi biaya dan hambatan yang menghalangi mendapatkan akses masyarakat terhadap layanan. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi modal kuat dalam memberikan layanan bagi pengguna narkoba dan menjadi jembatan ketika dibutuhkan layanan yang lebih rumit. Pada konteks pencegahan, meski PBM dapat melaksanakan kegiatan pencegahan yang bersifat membangun kesadaran akan bahaya narkoba, pola pendekatan pencegahan seperti ini dikenal dengan istilah pencegahan primer. Hal ini dapat berupa edukasi yang bersifat kelompok atau perorangan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat menjauhi diri dari narkoba. Namun pada hakikatnya pendekatan ini bukanlah maksud dari PBM. Seperti dalam diagram, PBM dikembangkan dengan maksud untuk memberikan intervensi pada tingkat sekunder dan tersier dalam konteks pencegahan serta resiko rendah dalam konteks rehabilitasi. Pencegahan sekunder adalah strategi atau intervensi pencegahan yang dilakukan kepada orang-orang yang belum menggunakan narkoba tetapi beresiko untuk menggunakan narkoba. Resiko-resiko tersebut dapat disebabkan faktor internal seperti pendidikan, keterampilan hidup, dan kesehatan mental maupun faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan masyarakat. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan kepada orang yang sudah pernah atau sedang menggunakan narkoba dalam jumlah dan intensitas yang rendah. Mungkin orang tersebut hanya menggunakan narkoba beberapa kali dalam hidupnya. Sedangkan dalam konteks rehabilitasi, kita mengenal resiko rendah, sedang, dan tinggi. Resiko tersebut dapat diketahui dengan melakukan screening dan atau assessment. Tingkat resiko tersebut terkait dengan resiko kesehatan yang mungkin timbul, tingkat keparahan, dan jumlah kriteria diagnostik. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat resiko, semakin diperlukan intervensi yang lebih tinggi pula. Dalam melaksanakannya, PBM hanya menangani resiko penggunaan narkoba di tingkat ringan. Sedangkan untuk tingkat resiko sedang dan berat dapat merujuk kepada lembaga rehabilitasi, fasilitas kesehatan, atau instansi terkait lainnya. Pada intinya, upaya PBM adalah mendorong agar orang yang beresiko menggunakan atau yang sudah beberapa kali menggunakan narkoba tidak berkembang lebih lanjut ke tingkat penggunaan yang lebih parah. Memperluas jangkauan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, mengingat
lokasi keberadaan lembaga rehabilitasi belum tersedia di setiap wilayah. Mempermudah akses bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Melakukan deteksi dini terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dihadapi pengguna narkoba. Melakukan rujukan kepada layanan yang dibutuhkan pengguna narkoba untuk mencapai pemulihan. PBM dikembangkan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narkoba yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan khusus sebagai berikut. Menemukanali pengguna narkoba di wilayah setempat, memberikan informasi tentang bagaimana mengatasi masalah pengguna narkoba, melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya, mendampingi dan memberikan dukungan kepada pengguna narkoba dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal, melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan pengguna narkoba, melibatkan pengguna narkoba dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada pengguna narkoba yang ada di wilayah setempat. Ada 5 prinsip di dalam pengelolaan PBM yang perlu diperhatikan. Partisipatif. Oleh karena gerakan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah narkoba, maka dalam setiap penentuan kegiatan yang akan dilakukan melibatkan komponen-komponen yang ada dalam masyarakat, dan kegiatan yang dilakukan merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang nyata. Terbuka. Semua unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian dan berminat dalam penanganan masalah narkoba di desa atau kelurahan bisa bergabung dalam PBM. Sukarela, sistem kerjanya adalah sukarela tanpa paksaan dan sebagai pekerja sosial tanpa dibayar. Transparan, kegiatan yang dilaksanakan dan pembiayaan yang ditimbulkan dikelola dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat di mana sumber daya untuk pelaksanaan PBM diperoleh. Tanpa stigma, kegiatan dilaksanakan dan ditujukan untuk semua pengguna narkoba dan keluarga atau orang terdekatnya tanpa memberikan stigma atas permasalahan yang sedang dihadapi dan memperlakukan pengguna narkoba dan keluarganya secara bermartabat dan adil. Utamanya, sasaran PBM memberi pelayanan kepada pengguna narkoba dan keluarganya. Akan tetapi, masalah narkoba ada di wilayah tempat tinggal sekitar keluarga tersebut atau tingkat masyarakat, sehingga sasaran dari kegiatan PBM adalah sebagai berikut. Pengguna narkoba, keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan penggunaan narkoba pada salah satu anggotanya, masyarakat yang peduli dan berperan aktif pada rehabilitasi narkoba, perangkat desa, atau pemerintah lokal sebagai sumber potensi tumbuh kembang PBM. Sebagai bentuk respon masyarakat, kegiatan PBM tidak boleh memberatkan masyarakat sebagai pelaksana. Layanan, jenis, dan intensitas kegiatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang ada. Perlu diingat bahwa PBM tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar kemampuan ataupun kompetensinya, karena hal tersebut dapat merugikan pengguna narkoba, masyarakat, dan juga PBM itu sendiri. Penting untuk menyadari keterbatasan yang dimiliki agar dapat mengatur strategi untuk mengatasinya. Saudara-saudara, pada slide ini akan ada keterkaitan dengan materi-materi berikutnya di mana saudara-saudara harus memahami serangkaian kegiatan tata kelola PBM untuk pengembangan PBM dan keberlanjutan PBM. Adapun
lingkup kegiatan PBM terkait dengan tujuan PBM yang sudah dijelaskan di muka adalah menemukanali penggunaan narkoba di wilayah setempat. Kegiatan yang dilakukan PBM untuk memperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi permasalahan narkoba serta lingkungan. Berikut beberapa informasi yang dapat bermanfaat dalam pelaksanaan PBM. Jumlah orang yang menggunakan narkoba, rentang umur pengguna narkoba, jenis atau tipe narkoba apa saja yang umumnya digunakan, cara menggunakan narkoba, lokasi berkumpul masyarakat, lokasi penggunaan narkoba, tokoh kunci masyarakat dan pengguna narkoba. Menemukanali penggunaan narkoba sebaiknya dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat dan pengguna narkoba sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Memberikan informasi tentang bagaimana mengatasi masalah penggunaan narkoba. Seringkali penanganan isu narkoba, terutama rehabilitasi, terkendala dengan stigma dan diskriminasi terhadap penggunanya. Kegiatan rehabilitasi dapat berjalan efektif dan maksimal pada tingkat masyarakat ketika informasi narkoba dan penanganannya dimiliki dengan tepat dan akurat. Seiring dengan peningkatan pengetahuan, diharapkan pula terjadi perubahan sikap dan perilaku ke arah penciptaan lingkungan yang mendukung program PBM dan pengguna narkoba yang membutuhkan dukungan. Kegiatan edukasi ini dapat dilakukan antara lain dalam bentuk pemberian brosur, melakukan seminar, sarasehan, baik secara perorangan maupun kelompok. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya merupakan kegiatan turun lapangan ke lokasi yang banyak didatangi masyarakat dan pengguna narkoba untuk membuat kontak dan membangun hubungan. Seringkali pengguna narkoba merasa enggan, bahkan merasa tidak aman untuk mengatakan dirinya menggunakan narkoba karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, PBM dapat melakukan penjangkauan dalam rangka menjemput bola atau mendekati pengguna narkoba tersebut dan memberikan dukungan yang dibutuhkan mereka dalam mengatasi masalahnya. Bagian dari kegiatan penjangkauan adalah untuk mengidentifikasi pengguna narkoba dan tingkat resikonya. Mengidentifikasi apakah seseorang menggunakan narkoba bukanlah hal yang mudah. Banyak tanda dan gejalanya seringkali merupakan perilaku remaja atau dewasa muda terindikasi masalah lainnya, sehingga adanya tanda dan gejala tidak dapat dijadikan sebagai suatu hal yang pasti, tetapi menandakan perlunya penggalian lebih lanjut. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada pengguna narkoba dengan tingkat resiko rendah melalui intervensi awal. PBM memberikan intervensi awal dan dukungan kepada pengguna narkoba dengan tujuan mendorong perubahan perilaku serta mempertahankan perilaku yang positif. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain menawarkan atau memberikan informasi mengenai pemulihan dan kesehatan terkait narkoba, menawarkan pelaksanaan screening dan assessment oleh petugas yang kompeten, meningkatkan motivasi, menawarkan keterlibatan dalam PBM, melakukan kunjungan rumah, pelibatan keluarga dengan persetujuan, menawarkan keterlibatan dalam pertemuan kelompok, pemberian dukungan berkelanjutan baik dalam bidang kesehatan, sosial, maupun moral. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan pengguna narkoba. Tujuan utama rujukan adalah untuk menghubungkan pengguna narkoba ke beragam layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali terdapat kebutuhan yang tidak dapat dibantu atau dipenuhi oleh pengguna narkoba karena ketersediaan atau lain hal.
Rujukan bukan hanya memberitahukan pengguna narkoba di mana tempat untuk menangani permasalahannya, namun merupakan pendekatan holistik. Rujukan yang efektif dimulai dengan membangun dan membina jaringan layanan yang mungkin akan dibutuhkan oleh pengguna narkoba. Mengetahui informasi detail tentang suatu layanan akan meningkatkan kemungkinan pengguna narkoba mengaksesnya. Informasi seperti jam operasional, biaya, alamat, nomor kontak, dan batasan layanan akan sangat bermanfaat bagi pengguna narkoba dan PBM. Di bawah ini ada diagram yang memperlihatkan berbagai layanan yang bersifat komprehensif bagi pengguna narkoba. Melibatkan pengguna narkoba dan masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada pengguna narkoba yang ada di wilayah setempat. Pelibatan pengguna narkoba dalam kegiatan PBM memiliki banyak manfaat. Pertama, informasi mengenai lokasi dan informasi lain terkait pola penggunaan narkoba dapat diperoleh dengan lebih mudah dan akurat. Seringkali membangun hubungan dengan pengguna narkoba dapat menjadi hal yang sangat sulit. Kedua, mereka dapat menjadi pintu masuk kepada pengguna narkoba lainnya. Mereka dapat menilai gaya bahasa dan pola kegiatan yang sesuai dengan pengguna narkoba. Ketiga, mereka juga dapat menjadi pemberi masukan terhadap keberhasilan dan keefektifan program PBM. Dengan demikian, sebagai bentuk dukungan kepada pengguna narkoba dalam melakukan kegiatan positif, perlu melibatkan pengguna narkoba yang sudah pulih sebagai bagian dari solusi penanganan narkoba di masyarakat dan menjadikan mereka sebagai pendorong perubahan. Saudara-saudara yang saya banggakan, selanjutnya akan ada materi-materi yang akan disampaikan oleh teman-teman lainnya. Tetap semangat dan kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.